بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada berjuta hikmah di balik setiap ibadah yang kita kerjakan. Jika kita mau tahu dan ingin tahu, di antara sekian banyak ibadah itu adalah sholat tahajud. Wahai sahabat, setidaknya ada 12 buah yang akan diterima oleh seorang mukmin yang rutin dan rajin mengerjakan sholat tahajud. Apakah saja itu? Mari sahabat kita simak sampai akhir. Yaitu pertama, tiket masuk surga. Bukan hanya mau menonton sebuah pertunjukan kita beli tiket, tapi untuk masuk surga pun ada tiketnya. Tiket untuk masuk surga dan membuka pintu surga itu adalah sholat tahajud. Terkait tahajud sebagai tiket masuk surga, Abdullah ibnu Muslim pernah mengatakan, kalimat yang pertama kali kudengar dari Rasulullah SAW itu adalah, hai sekalian manusia, sebarkanlah salam, bagikanlah makanan, sambunglah silaturahmi, tegakkanlah sholat malam atau tahajud. Saat manusia lainnya sedang tidur, niscaya kalian masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Oleh karena itu sahabat, mari berlomba-lomba untuk meraih tiket masuk surga. Yang kedua, amal yang menolong di akhirat. Sholat tahajud adalah amal yang kelak bisa menolong seorang muslim di akhirat kelak. Saat tidak ada keluarga dan saudara, juga sahabat yang bisa menolong di akhirat kelak, maka amalan sholat tahajud yang akan tampil dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi penolong orang-orang yang menegakkannya selagi hidup di dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air, seraya mengambil apa yang Allah berikan kepada mereka. Sebelumnya mereka telah berbuat baik sebelumnya di dunia. Mereka adalah orang-orang yang sedikit tidurnya di waktu malam, dan di akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Quran Surat Az-Zariyat ayat 15-18. Ayat di atas menunjukkan orang yang senantiasa sholat tahajud akan mendapatkan balasan yang nikmat di akhirat kelak, yakni berada di taman-taman surga. Yang ketiga, pembersih penyakit hati dan jasmani. Masya Allah sahabat, ternyata untuk sehat cukup dengan rutinkan sholat tahajud. Insya Allah dengan istiqomah sholat tahajud, maka Allah akan membersihkan segala penyakit hati dan menyembuhkan segala penyakit fisik. Syaratnya, lakukan sholat tahajud itu dengan penuh keikhlasan. Sahabat Salman Al-Farisi berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, dirikanlah sholat malam atau tahajud, karena sesungguhnya sholat malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kamu. Sholat malam dapat mendekatkan kamu dengan Tuhanmu. Sholat malam adalah sebagai penembus perbuatan buruk, mencegah perbuatan dosa, dan menghindarkan diri dari penyakit yang menyerang tubuh. Hadis riwayat Imam Ahmad. Wahai sahabat, jika ingin sehat lahir batin, laksanakanlah sholat tahajud, insya Allah kita akan sehat. Yang keempat, sarana meraih kemuliaan. Bila sebagian orang beranggapan untuk meraih kemuliaan dunia adalah dengan harta, kekayaan,
jabatan, dan pengaruh. Maka syarat untuk meraih kemuliaan dunia dan akhirat adalah dengan sholat tahajud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Jibril mendatangiku dan berkata, "Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu karena engkau akan mati. Cintailah orang engkau suka karena engkau akan berpisah dengannya. Lakukan apa saja yang kau inginkan karena engkau akan mendapatkan balasannya. Sesungguhnya kemuliaan seorang muslim adalah sholat waktu malam dan ketidakbutuhannya dimuliakan orang lain." Hadis riwayat Imam Baihaqi. Yang kelima, jalan mendapatkan rahmat Allah. Di antara jalan untuk mendapatkan rahmat, kasih sayang Allah adalah dengan sholat tahajud. Setiap manusia akan senang bila mendapatkan kasih sayang dari orang-orang di sekitarnya. Lalu, bagaimana jika yang menyayanginya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tuhan yang Esa yang telah menciptakan seluruh manusia, termasuk dirinya. Nah, sholat tahajud adalah cara terbaik untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari, Abu Hurairah pernah berkata, ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah merahmati laki-laki yang bangun malam, lalu melaksanakan sholat tahajud dan membangunkan istrinya. Jika sang istri menolak, ia memercikkan air di wajahnya. Juga merahmati perempuan yang bangun malam, lalu sholat tahajud dan membangunkan suaminya. Jika suami menolak, ia memercikkan air di wajahnya." Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Yang keenam, jalan mudah dikabulkannya setiap doa dan harapan. Bila begitu banyak keinginan dan harapan kita belum terwujud, maka manfaatkanlah waktu setelah sholat tahajud untuk menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu itu adalah waktu yang begitu sunyi, tenang, dan penuh kekhusyuan bagi seorang hamba. Karena itu, luapkan segala asa dan mimpi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam yang sunyi tersebut. Tangisi Allah, sampaikanlah segala hajat, sebab Dialah satu-satunya Tuhan yang mampu mengabulkan segala doa dan harapan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan mengabulkan doa orang-orang yang menunaikan sholat tahajud dengan ikhlas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, dari Jabir berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di malam hari ada satu saat yang ketika seorang muslim meminta kebaikan dunia dan akhirat, pasti Allah mengabulkannya. Itu berlangsung setiap malam. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang ketujuh, menghapus dosa dan kesalahan. Tidak ada manusia yang luput dari salah dan dosa. Wahai sahabat, air penyucian dosa dan salah itu ada di sepertiga malam. Dari Abu Umamah Al-Bahili berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lakukanlah qiyamul lail, tahajud, karena itu kebiasaan orang soleh sebelum kalian, bentuk taqarrub, pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penghapus dosa dan penghalang berbuat salah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Yang kedelapan, jalan mendapatkan tempat yang terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Yang kesembilan, pelepas ikatan syaitan. Sebagian kita mungkin belum tahu, saat seorang sedang tidur, maka dia akan diikat oleh syaitan.
akan diikat bagian kepala lehernya, diikat bagian tengah badannya, dan diikat bagian kedua kakinya. Semua ikatan itu satu persatu akan lepas saat dia bangun malam untuk sholat tahajud. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, setan akan mengikat kepala seorang yang sedang tidur dengan ikatan, menyebabkan kamu tidur dengan cukup lama. Bila orang itu bangkit seraya menyebut nama Allah, maka lepas ikatan pertama. Bila ia berwudu, maka akan terlepas ikatan yang kedua. Bila dia sholat tahajud, akan terlepas semua ikatan itu. Dia juga akan terasa bersemangat dan tenang jiwanya. Jika tidak, maka dia akan malas dan jiwanya akan kusut. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang ke-10, waktu utama untuk berdoa. Dari Amru ibnu Abbas berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, malam apakah yang paling didengar? Rasulullah SAW menjawab, tengah malam terakhir. Maka sholatlah sebanyak yang engkau inginkan. Sesungguhnya sholat di waktu itu adalah maktubah, masyudah, waktu yang bila bermunajat maka Allah menyaksikannya, dan bila berdoa maka didengar doanya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Yang ke-11, meraih kesehatan jasmani. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, sholat tahajud adalah jalan untuk menyehatkan jasmani seorang hamba. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian bangun malam, sebab hal itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Wahana pendekatan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghapus dosa dan mengusir penyakit dari tubuh. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Yang ke-12, menjaga kesehatan rohani. Agar rohaniyah kita sehat dari segala macam penyakit hati, maka bangunlah dan lakukan sholat tahajud. Insya Allah, jika sholat tahajud itu ikhlas dikerjakan, maka akan sirnalah segala macam penyakit hati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan bila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melewati malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Quran Surat Al-Furqan ayat 63-64. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa banyak sholat tahajud menyimpan banyak kebaikan. Kebaikan yang akan diperoleh bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat kelak. Semoga kita semua dapat melaksanakannya dan mendapatkan keutamaannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.